Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 41. Target sudah datang. Suasana di luar hotel terlihat ramai, apalagi di dalam gedung. Dekorasi ruangan aula begitu indah. Mulai dari hamparan bunga, pita, serta papan nama antara grup tersusun rapi menghiasi ruangan. Para tamu undangan, khususnya kaum Adam, menggunakan setelan jas, sedangkan untuk kaum Hawa rata-rata dengan kebaya. Ibu Sulis sengaja melakukan itu demi melestarikan budaya dan memperkenalkan adat istiadat bangsa, khususnya pada para tamu undangan yang datang dari luar. Baru kali ini antara grup mengadakan pesta sebesar ini. Lihat saja dekorasinya, pasti memakan biaya yang cukup fantastik, ucap seorang pria bertubuh tinggi besar pada temannya. Benar katamu, dengar kabar angin kalau selain acara ulang tahun perusahaan antar grup, ada berita penting yang akan diumumkan oleh Nyonya Sulis. Apa itu? Ini juga masih misteri, makanya banyak orang penasaran dalam hal ini. Coba lihat para wartawan yang ada di sana. Mereka datang dari berbagai media demi memburu berita itu. Semoga saja antara grup bisa melepaskan sedikit sahamnya agar pengusaha sepertiku bisa menanam saham di perusahaan ini. Semua juga berpikir sepertimu, tapi kelihatannya itu mustahil, mengingat posisi antara grup masih terlihat aman dan belum ada isu kalau perusahaan itu goyah. Makanya aku berani ingin menanam sahamku di sini, karena aku yakin perusahaan antara grup ke depannya akan semakin berkembang. Walau perusahaan antara grup tidak sebesar perusahaan global, Nusantara dan Katulistiwa, semasi dalam kepemimpinan Reno, tidak menutup kemungkinan antara grup bisa selepel dengan perusahaan besar yang aku sebutkan tadi, bahkan melebihi. Semoga saja. Sementara itu di tempat lain, beberapa karyawati antara grup terlihat sedang duduk di sebuah bangku panjang sembari memperhatikan para tamu yang mulai memenuhi gedung aula. Apa kalian tahu di mana keberadaan ratu menyebalkan itu? Tanya Sapitri pada teman-temannya. Maksud kamu? Rini. Balas Noni. Siapa lagi kalau bukan dia? Hampir setiap ada pekerjaan, pasti dia selalu absen. Entah guna-guna apa yang dia gunakan, sehingga Pak Reno dan Pak Yudi begitu mempercayainya. Andai saja kita yang ada di posisinya, mungkin kita sudah dipecat tanpa diberi pesangon sedikit pun. Betul juga kata Sapira. Aku baru sadar, setiap ada pekerjaan atau acara, Rini pasti menghilang dengan berbagai alasan. Inilah, itulah, dan anehnya lagi, Pak Reno dan Pak Yudi sama sekali tidak pernah menegurnya. Atau jangan-jangan benar kata Sapira, kalau Rini memberi sesuatu pada mereka. Sesuatu apa maksudmu? Timpal yang lain. Masa kalian tidak paham juga? Kalian pernah dengar tidak bagaimana seorang karyawan biasa bisa langsung naik jabatan tanpa ada sedikit pun prestasi? Sapira menatap satu persatu karyawan yang ada di sana. Kami tidak tahu, balas mereka serentak sambil menggeleng. Apalagi kalau bukan menyerahkan sesuatu yang berharga pada dirinya. Maksudmu? Rini melakukan semua itu demi mendongkrak jabatan? Apalagi? Sungguh memalukan. Biarpun aku hanya karyawan biasa, tapi aku tidak bakalan menyerahkan harga diri pada siapapun selain mahramku. Kita dan Rini itu beda. Makanya jabatan kita hanya seperti ini terus, walau kita sudah bekerja puluhan tahun di sini. Sedangkan Rini
Hanya dengan memegang kunci kamar, maka dengan sekelip mata, dia bisa naik jabatan. Lanjut Sapira. Sapira, apa fitnahmu pada Rini? Sudah selesai. Nindi yang tiba-tiba datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Pahlawan kesiangan muncul lagi. Hai Nindi, kenapa kamu terus saja membela perempuan itu? Apa kamu diberi uang? Sebutkan jumlahnya, biar aku yang memberimu. Sapitri berdiri, sembari membentaki Nindi. Jangan meninggikan suaramu padaku Sapitri, karena pendengaranku masih normal. Lagian, semua yang kamu tuduhkan pada Rini itu sama sekali tidak ada benarnya. Kamu hanya menyebarkan fitnah dan meracuni pikiran mereka agar mereka membenci Rini, bukan? Jaga bicaramu Nindi. Untuk apa juga aku meracuni pikiran mereka tentang Rini? Toh mereka juga sudah tahu sepak terjang Rini selama ini. Betul kan teman-teman? Betul kata Sapitri Nindi. Coba kamu bayangkan, kita sudah bekerja selama bertahun-tahun di sini, tapi jabatan kita masih karyawan biasa. Sedangkan Rini baru beberapa bulan bergabung di perusahaan. Jabatannya sudah melampaui kita semua. Nah, kamu bisa dengar sendiri bukan apa kata mereka? Kalau kamu tidak suka kami membicarakan Rini, silakan pergi dari sini. Masih sama level, tapi gayamu sudah seperti atasan kami. Siapa bilang kita masih sama level? Coba buka handphone kalian masing-masing dan buka situs Antara Grup. Di situ bisa kalian lihat siapa yang direkomendasikan untuk naik jabatan. Tanpa berkata-kata lagi, semua karyawati yang ada di sana segera menghidupkan handphone dan mulai membuka situs Antara Grup. Lihat, aku direkomendasikan. Salah seorang karyawati hampir saja melompat. Saking senangnya. Aku juga. Targetku untuk bagian pemasaran sudah di depan mata. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mendengarkan doaku selama ini. Nindi, sebentar lagi kita satu tim. Ucap yang lain dengan bersemangat mendekati Nindi dan memeluknya. Yang lain sudah mendapatkan jeripayanya. Sedangkan kalian berdua hanya jalan di tempat. Dan satu lagi, Ibu Rini itu bukan orang sembarang di perusahaan ini. Pak Reno sendiri yang mengatakan itu padaku. Ibu Rini punya saham di perusahaan ini, walau tidak sebanyak saham yang dimiliki Pak Yudi dan yang lain. Jadi wajar kiranya kalau Bu Rini menduduki tempat sebagai asisten Pak Reno karena memang dia layak. Sedangkan kalian apa? Hanya bisa menyebar fitnah yang sama sekali tidak ada faedahnya. Tatap Nindi pada Sapitri dan Noni yang hanya bisa menunduk. Ternyata selama ini kita sudah salah menilai Bu Rini. Ini semua gara-gara hasutan dari Sapitri dan Noni. Mulai sekarang, aku janji tidak akan mendengarkan apapun yang mereka katakan tentang Rini. Aku juga. Balas yang lain serentak. Bagus kalau begitu. Sekarang kita kembali pada tugas kita masing-masing, menjamu para tamu kita dengan baik. Biarkan kedua orang ini meratapi nasib mereka di sini. Nindi melangkah pergi, diikuti yang lain. Sapitri, bagaimana ini? Masa hanya kita berdua yang tidak dapat promosi, sedangkan kawan-kawan kita yang lain dapat? Aku juga tidak tahu. Aku yakin ini semua gara-gara Rini yang sudah melaporkan kita pada Pak Reno. Aku tidak akan tinggal diam. Ada waktunya aku akan membalasnya. Ayo kita gabung yang lain sebelum Pak Yudi datang dan menyuruh kita pergi tanpa pesangon. Kondisi aula semakin ramai. Bu Sulis dan Reno juga sudah datang. Bu Sulis menjamu ibu-ibu pejabat, sedangkan Pak Reno bergabung dengan para pengusaha. Lantunan musik mendayu sebelum acara besar itu dimulai. Berbagai hidangan dan minuman Nusantara tersaji di atas meja. Sementara itu di luar hotel, tampak sebuah mobil memasuki kawasan parkiran.
Ya, mobil hardtop milik ayahku. Apa ayah tidak masuk dulu? Ayah juga punya undangan bukan? Tanyaku saat sudah keluar dari dalam mobil. Ayah tidak usah masuk. Takutnya ibumu marah. Kamu tahu sendiri bukan? Kalau dia marah, bahkan perang dunia kedua akan lebih dahsyat darinya. Baiklah kalau begitu. Coba ayah lihat, apa Rini sudah cantik dengan kebaya ini. Apapun yang Rini pakai, pastilah cantik. Karena geng ayah menular padamu. Kamu hati-hati dan segera kabari ayah bila sesuatu terjadi padamu. Baik ayah, ayah juga hati-hati. Ayah tersenyum, lalu mulai membelokkan kembali kendaraannya keluar dari dalam kawasan hotel. Setelah kepergian ayah, kulanjutkan langkahku masuk ke dalam hotel. Target sudah datang. Sekarang kalian berdua bersiap-siaplah. Kembali perempuan berkacamata itu menghubungi temannya yang sudah ada di dalam aula hotel. Mohon waktunya sejenak. Kira-kira jam berapa biasa kawan-kawan nonton cerita ini agar saya bisa paskan jadwal uploadnya. Terima kasih.